ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Kitabus Shalah, melanjutkan yang kemarin. Kita sudah masuk sekarang di wassalawatul masnunat, yaitu salat-salat yang disunahkan. Kita tahu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Beliau mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya salatnya baik, maka dia telah beruntung dan sukses. Fa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau seandainya salatnya rusak, maka dia telah rugi dan celaka. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un, kalau seandainya di dalam salat fardunya atau salat yang diwajibkan atasnya intaqasa, yaitu ada sesuatu yang kurang, syai'un, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unduru hal li abdi min tatawwu. Lihatlah apakah hambaku mempunyai salat tatawwu atau salat sunnah. Fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Maka dengan salat tatawwu tadi atau salat sunnah tadi akan disempurnakan man taqasa apa-apa yang kurang minal faridah dari salat wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dalika. Kemudian seluruh amalannya juga seperti itu. Hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Syalbani dan yang selainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah hadis yang menunjukkan keutamaan sholat-sholat sunnah. Ketika hikmah dari sholat sunnah yaitu melengkapi apa yang kurang, maka kita mulai membahasnya kali ini, dan penulis mengatakan wassalawatul masnunat, dan sholat-sholat yang masnunat. Masnunat di sini artinya mandubat, atau masnunat itu yang disunahkan, atau mandubat, mandub itu juga disunahkan, atau muraghabun fihi itu juga disunahkan. Jadi ada beberapa istilah untuk sunnah. As-salawatul masnunat. Kemudian kita lihat catatan kaki nomor 1, ai sunnan muakkadan ta'kidan zaidan an ghairiha. Artinya adalah sunnah yang muakkad, ta'kidan zaidan an ghairiha. Ya, sunnah muakkad yang muakkad itu yang ditekankan, ta'kidan zaidan an ghairiha, yang penekanannya itu lebih dari selainnya. Kenapa? Kemudian beliau melanjutkan listiqlaliha wa talabil jama'ati fiha. Kenapa demikian? Karena istiqlal itu sholat itu sendiri dan dia tidak mengikuti sholat wajib yang lain. Kemudian wa talabil jama'ati fiha, dan juga diperintahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi di sini kita lihat yang dimaksud shalawatul masnunat di sini adalah jenis yang pertama, yaitu dalam mazhab Syafi'i ada sholat-sholat sunnah itu yang disyariatkan atau disunnahkan dengan berjamaah, dan jenis yang kedua ada sholat-sholat yang tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Nah, ini beliau menyebutkan khamsun setelahnya di matan, kita lihat di atas khamsun, yaitu ada 5. Berarti di sini maksudnya apa? Di sini adalah sholat-sholat yang disunahkan untuk dilakukan berjamaah. Ya, jadi kenapa dilebihkan dari yang lainnya? Karena memang keutamaannya besar, dan juga dia itu tidak ada kaitannya dengan sholat fardu dia sendiri, dan juga diminta atau disyariatkan dilakukan dengan berjamaah. Kemudian afwan ke bawah dulu, belum saya sempurnakan. Wasata'ti mufassalatun, enggak, tadi yang selanjutnya dari catatan kaki nomor 1, wasata'ti mufassalatun fi abwabiha
insya Allah, dan akan datang dengan rinci insya Allah pada bab-babnya. Jadi nanti 5 sholat itu akan disebutkan, yaitu sholat yang akan kita bahas ini nanti ada pembahasannya secara rinci. Nah, kemudian kita ke atas lagi setelah kata khomsun tadi, beliau melanjutkan, Imam Abu Syuja mengatakan al-idan, yaitu 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wal kusufan, yaitu 2 gerhana di sini, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian wal istisqa, dan juga sholat istisqa. Nah, ini semuanya nanti akan dibahas dengan rinci pada bab-babnya. Kemudian kita masuk ke bawahnya. Wa sunanut tabi'atu, di bawah mengatakan wa sunanut tabi'atu lil fara'idi 17 raka'atan. Dan sunnah-sunnah, nah, at-tabi'atu lil fara'id, at-tabi'ah yang mengikuti al-fara'id, ya, salat-salat fardu, ya, 17 rakaatan, ada 17 rakaat. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya salat-salat sunnah yang mengikuti salat fardu, yaitu qabliyah dan ba'diyah, ya, atau salat-salat sunnah yang kesunahannya itu mengikuti salat fardu, tidak seperti yang tadi yang di atas, itu ada 17 rakaat. Kita lihat, beliau menyebutkan 17 rakaat. Yang pertama adalah rakaatal fajri, yaitu 2 rakaat salat fajar atau salat subuh. Kemudian kita baca dulu semuanya, nanti kita kembali ke satu-satu kita bahas ya. Kemudian wa arba'un qabla dhuhri wa raka'atani ba'dahu. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Jadi 2 rakaat sebelum rakaat al-fajr itu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian kita lihat lagi setelahnya wa arba'un. Silahkan dibuka halaman berikutnya. Ya, kita baca dulu matanya. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Kemudian setelahnya lagi wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa salasun ba'dal isya. Kita lihat halaman setelahnya. Ya, kemudian yutiru biwahidatin minhunna. Kemudian ya. Kemudian ada suara noise apa? kenapa? Ada suara ngabisin gitu di Ngabisin apa? ada suara bising-bising. Suara bising gitu? Gak ada suara di sini. Sebentar. Apa itu ya? Ya? Afwan. Ada suara bisingnya, Sat? Masih? Masih. Sebentar. Saya coba sebutkan di situ 17 rakaat, yaitu pertama qabliyah subuh, kemudian yang kedua qabliyah duhur 4 rakaat, kemudian rakaatan ibadah 2 rakaat setelahnya. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. Kita kembali ke awal dulu, kita bahas satu persatu. Wa sunanu tabi'atu lil faraid. Di sini sunnah yang mengikuti sholat fardu. Di sini bisa disebut dengan sholat sunnah muakkadah atau sholat rawatib. Ya, kenapa disebut sunnah muakkadah? Karena Nabi SAW selalu melakukannya. Jadi limuwadobatihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi ini pahalanya sangat besar, sholat sunnah rawatib ini. Kemudian sholat sunnah rawatib atau sunnah muakkadah itu, kalau yang muakkad, ya, disebutkan dalam mazhab Syafi'i atau dalam kitab Kifayatul Akhir disebutkan yang muakkad, yaitu sholat sunnah yang muakkad itu hanya 10. Ya. Nanti disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, nanti kita baca insya Allah.
Jadi hanya 10 yaitu apa? Ini yang muakkad, yang muakkadah atau yang Nabi SAW itu selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Yaitu qabliyah subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya, kemudian setelah maghrib 2 rakaat ba'diyah, kemudian ba'diyah isya. Nah, adapun tadi disebutkan 3 rakaat itu karena tambah 1 witir. Kemudian tadi adapun tambahan-tambahan nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah. Ya. Sab'ata asyara rakaatan. Beliau menyebutkan 17 rakaat, tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i atau dalam pendapat yang paling kuat yaitu yang disebut sunnah muakkadah yaitu 10 rakaat. Karena nanti ada hadis Ibnu Umar mengatakan hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyru rakaat atau asyra rakaatin. Ya, saya menghafal atau saya menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 rakaat. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang pertama adalah rakaatul fajri, yaitu 2 rakaat al-fajr. Nah, kalau diidhofahkan rakaatul fajri maksudnya adalah bukan 2 rakaat salat subuh, tapi rakaatul fajri, yaitu 2 rakaat qobliyah fajar. Maksudnya salat qobliyah subuh atau salatul fajri. Seperti yang sudah kita singgung kemarin, salatul fajri itu bisa dimutlakan kepada salat subuhnya itu sendiri atau qobliyahnya gitu ya. Kemudian kita lihat catatan kaki nomor 2, Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu ta'ahudan minhu. Jadi tidak pernah Nabi itu menjaga melebihi penjagaan beliau ala rakaatil fajri. Ya, atas 2 rakaat salat subuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga salat qobliyah fajar. Kemudian dalam catatan di bawahnya beliau menyebutkan an-nawafil, disebutkan di sini jam'un nafilah. Nawafil itu adalah nafilah wa hiya mazada anil fardhi. Nafilah itu artinya adalah yang mazada anil fardhi, yaitu yang lebih dari yang sudah diwajibkan. Maksudnya sisa dari yang diwajibkan yaitu adalah nafilah. Asyaddu ta'ahudan artinya adalah aksaru muhafadzatan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu menjaga salat tersebut. Yang pertama adalah qabliyah fajar. Kemudian beliau menyebutkan wa arba'un qabla dhuhri. Kemudian beliau menyebutkan wa arba'un qabla dhuhri, yaitu 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum duhur, wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya. Ya. Arba'un qabla dhuhri wa raka'atani ba'dahu. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelahnya. Nah, kita lihat dalilnya. Beliau membawakan silahkan dilihat catatan kakinya. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati ay salatil fajri. Ya. Wali Muslim kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an thumma yakhruju fa yusalli binas thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain. Ya, jadi riwayat yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Riwayat Imam Bukhari dulu saya sebutkan di sini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat qabla al-ghada. Artinya ghada itu salatul fajri, maksudnya adalah qabla al-ghada, maksudnya salatul fajri. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku, yaitu rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, qabla adh-dhuhri, sebelum duhur arba'an, tsumma yakhruju fa yusalli binnas. Kemudian setelah salat sunnah qabliyah duhur di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar wa yusalli binnas, kemudian salat dengan manusia, tsumma yadkhulu fa yusalli raka'ataini. Kemudian masuk lagi ke rumah, kemudian fa yusalli raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat.
Nah, kemudian kita lihat di sini wa yazidu raka'ataini aidan ba'daha. Kemudian juga min ghairi muakkad. Kalau tadi muakkadnya sebenarnya kan 2 sebelum dan 2 sesudah. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 sebelumnya. Itu berarti ada tambahan 2. Kemudian wa yazidu raka'ataini aidan ba'daha, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menambahkan 2 rakaat setelahnya. Jadi 4-4. Lima rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, wa sahahu Tirmidzi, dan disahkan oleh Imam Tirmidzi dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Ya. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Jadi ada keutamaan tersendiri orang yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Ya, adapun yang sunnah muakkadah yang di muwadhabah atau yang selalu dijalankan oleh Nabi SAW, dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan dua sebelum dan 2 sesudah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa man shalla fi barang siapa yang dia sholat dalam seharinya, ya, fisintai asyara rakaatan, dalam seharinya itu dia sholat 12 rakaat, maka bunyan lahu baitun fil jannah, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini mahmul, ini hadis ini maka dimaknai seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Jadi 4 sebelum duhur, kemudian warakatani ba'dahu, dan 2 rakaat setelahnya. Jadi orang yang melakukan sholat 12 rakaat, yaitu 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, kemudian 2 setelahnya, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, maka dia dibuatkan rumah di surga. Jadi ada sunnah yang muakkadah yaitu 10, ada juga yang min ghairi muakkad, kata para ulama, atau min ghairi muakkadah, yang selain muakkadah yaitu keutamaannya masing-masing. Ada 12 rakaat keutamaannya, barang siapa yang menjaganya, walaupun di situ para ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud itu menjaga, atau dia setiap hari akan dibangunkan rumah di surga ketika dia sholat 12 rakaat, maka yang rajih, ya, seperti perkataan Ummu Habibah di sini, ya, man sholat arba'a rakaatin qabla dhuhr, ya, atau afan, seperti yang disebutkan oleh Umar, ya, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 rakaat. Nah, maka penafsiran para ulama yang paling kuat adalah barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat, maka dibangunkan rumah di surga. Walaupun ada ulama yang mengatakan tidak demikian, barang siapa yang 12 rakaat, setiap dia melakukan 12, maka akan dibangunkan satu rumah di surga, dan ini khilaf, wallahu alam bishawab, ya. Al-muhim, ditafsirkan dengan hadis Ibnu Umar yang nanti akan kita baca, maka yang rajih adalah barang siapa yang menjaganya. Orang yang menjaga 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di surga. Jadi tidak cuma sekali saja. Kemudian kita lihat yang di bawahnya. Kemudian wal jum'atu kadzuhri fi ma marra. Dan sholat Jumat itu seperti sholat duhur, seperti yang sudah lewat. Ya, jadi 4-4 itu sunnah. Jadi 4 sebelum Jumat dan 4 setelahnya. Li'annaha badalun anha. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sholat duhur itu adalah badal. Afwan, sholat Jumat itu adalah badal dari sholat duhur atau pengganti. Seandainya dia tidak melakukan sholat Jumat, maka kembali ke hukum asal, yaitu melakukan sholat duhur. Lima rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Jika salah seorang di antara kalian sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat setelahnya 4 rakaat. Diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian waruyat Tirmidzi, dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu kana yusalli qabla jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud salat sebelum Jumat itu 4 rakaat, kemudian setelahnya 4 rakaat. Wa dhahir annahu tauqif, bahwasanya zahirnya perbuatan Ibnu Mas'ud ini bahwasanya itu adalah tauqif, yaitu tauqif itu artinya adalah
ta'abbud, yaitu beliau melakukannya tidak mungkin dengan dalil. Tidak mungkin beliau melakukannya dari ijtihad, tidak, tapi dari tauqif. Tauqif itu maksudnya dari hadis atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amaluhu min alimahu min fi'lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Ibnu Mas'ud itu mengetahui dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau sholat sebelum 4 rakaat, sebelum Jumat, dan setelah Jumat juga 4 rakaat. Nah, ini para ulama Syafi'iyah mengatakan Ibnu Mas'ud itu tidak mungkin melakukannya kecuali dari perbuatan Nabi atau dia mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk sholat Jumat maka seperti duhur. Dan juga dalil yang ketiga adalah kias. Jadi sholat Jumat dikiaskan dengan sholat duhur. Maka kias yang seperti ini diperbolehkan. Ada yang mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah, maksudnya adalah tidak ada qiyas dalam pertama dalam usulul ibadah, dalam usul-usul ibadah. Yang kedua adalah penafsirannya la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah, maksudnya la qiyasa fi umurit ta'abbudiyah, tidak ada qiyas dalam perkara-perkara ta'abbudiyah. Maka hal ini riwayat dari Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya ini dari tauqif atau dari ilmu yang berasal dari sabda Nabi SAW atau melihatnya. Silakan dilanjutkan di bawahnya. Wa arba'un qabla al-asri. Kemudian 4 rakaat sebelum wa arba'un afan. Ya, betul kan? Wa arba'atun qabla adh-dhuhri. Oh ya. Wa arba'atun qabla adh-dhuhri wa raka'atani ba'dahu. Tadi sudah kita bacakan dalilnya. Kemudian wa arba'un setelahnya. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Ya, ini juga min ghairi muakkadah. Jadi ini bukan sunnah muakkadah, akan tetapi disunahkan sholat 4 rakaat sebelum asar. 5 rawahu Tirmidzi wa hasanahu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankannya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an. Ya, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Nah, ini adalah dalil bahwasanya disunahkan atau ada keutamaan khusus bagi orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Wa yusalliha raka'ataini, maka dia sholatnya bukan langsung 4 langsung di akhir dengan 1 kali salam, tidak, tapi dengan 2 rakaat. 5 rawahu Tirmidzi, dan juga ini dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan selainnya, an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit taslim. Bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sebelum asar 4 rakaat yafsilu bainahunna bit taslim, yang dipisah dengan salam di antaranya. Maksudnya setiap 2 rakaat salam. Ini juga dalil bahwasanya disunahkan sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini tadi saya sebutkan bahwasanya min ghairi muakkad. Ya, bukan sunnah rawatib yang muakkadah. Akan tetapi kalau orang yang melakukannya maka mendapatkan keutamaan khusus seperti yang sudah disebutkan. Kemudian berikutnya kita lihat matanya lagi, wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya, ini muakkad. Ya, ini yang dalil umum, ya, dalil umum yang tadi saya sebutkan di awal. Ya. Kita lihat catatan kaki nomor 2, rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Nah, ini juga dalam riwayat ini dimulainya dari sholat yang pertama kali adalah sholat duhur, bukan dari sholat fajar. Ya, waktu itu sudah kita bahas di dalam bab mawaqit, kenapa dimulai dari duhur.
Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, asar tidak ada. Fi baitihi, disebutkan fi baitihi, khusus untuk ba'diyah maghrib ditekankan fi baitihi, di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan juga 2 rakaat setelah isya fi baitihi, di rumahnya. Ditekankan dalam riwayat ini di fi baitihi. Walaupun sebenarnya sholat-sholat sunnah, apapun sholat sunnah itu, maka sunnah afdolnya itu dilakukan di rumah karena jauh dari riya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan khusus setelah maghrib dan setelah isya fi baitihi, berarti ada sesuatu yang membuat kedua sholat ini itu lebih utama lagi kalau seandainya dilakukan di rumah. Dan Nabi SAW itu melakukannya di rumah. Wa raka'ataini qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa kanat sa'atan, dan itu adalah waktu la yudkhalu ala Nabi SAW. Dan itu adalah waktu yang Nabi SAW itu la yudkhal alaihi. Ya, maksudnya beliau tidak ditemui Sallallahu Alaihi Wasallam fiha, pada waktu-waktu tersebut. Ya, jadi ini yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya ini adalah sunnah rawatib yang muakkadah, yaitu 10 rakaat. Nah, 10 rakaat ini adalah sholat yang dijaga. Kenapa dinamakan muakkad atau muakkadah? Karena limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaganya. Kemudian kita lihat di bawahnya catatan kakinya, wa hadhihi وهذه الركعات العشر المذكورة في هذا الحديث akad min ghairiha, dan ini 10 rakaat yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang paling muakkad atau yang paling ditekankan. Akad itu paling ditekankan min ghairiha, dari yang selainnya. Wa dalla ala sunniyati ghairiha ma dzakara minal adillah, dan juga yang menunjukkan atas kesunahan yang selain 10 ini. Tadi saya sebutkan 12 ada. Kemudian 17 seperti yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Ma dzakara minal adillah, atau ma dzukira minal adillah, apa yang disebutkan dari dalil-dalil. Kemudian kita lihat di bawahnya, wa yustahabbu an yusalliya rak'ataini khafifataini qabla sholatil maghrib. Nah, ada lagi ditambahkan di sini, ya, juga disunahkan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau di dalam matan tidak disebutkan. Ya, di sini Syekh Al-Bukhari menambahkan bahwasanya ada juga sunnah 2 rakaat ringan sebelum sholat maghrib. Lima rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim, an Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kunna bil Madinah. Ya, kita dulu di Madinah. Fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi. Ya. Ketika adzana al muadzin, ya, ketika seorang muadzin itu telah beradzan, telah melakukan adzan, ya, idza adzana al muadzinu, ya, seorang muadzin itu telah beradzan li sholatil maghrib, untuk sholat maghrib, ibtadaru as-sawari, ya, ibtadaru sawari, ya, ibtadaru artinya nanti disebutkan di apa namanya di bawahnya, antum menaikkan dulu. Ibtadaru itu artinya bersegera, ya. Asra'u, ya. Kemudian as-sawari itu jamak dari kata sariyah. Ya, nanti saya bacakan di bawahnya, yaitu diamah. Diamah itu artinya seperti penopang, ya. Jadi mereka itu bersegera untuk menopang satu dengan yang lainnya. Fayarka'una rak'atain. Jadi seolah-olah mereka itu bersegera, kemudian mereka itu satu yang lainnya itu seperti apa? Menopang satu yang lainnya, maksudnya membuat baris gitu ya di masjid. Kemudian mereka ngapain? Fayarka'una rak'ataini. Kemudian mereka itu ruku atau dia sholat 2 rakaat. Hatta nal ghariba, sampai orang yang asing, gharib itu orang asing, la yadkhulul masjid, kalau seandainya dia masuk masjid, fayahsibu anna sholata qad sulliyat, maka dia akan menyangka bahwasanya sholat itu telah selesai dilakukan dan orang-orang sudah ba'diyah maghrib. Min kasrati man yusallihima, dari banyaknya orang yang sholat dengan 2 rakaat tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan, Anas meriwayatkan bahwasanya para sahabat dulu, mereka ketika adzan maghrib, ya, ketika muadzin adzan maghrib, kemudian mereka langsung masuk masjid, kemudian memulai dengan 2 rakaat, ya.
yang ringan sebelum sholat maghrib, atau disebut qobliyah maghrib ya. Disebut qobliyah maghrib, akan tetapi tidak disebut dengan qobliyah maghrib karena yang muakkadah itu tidak ada di qobliyah maghrib. Akan tetapi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memulainya dengan apa? Dengan 2 rakaat ringan. Kemudian kita lihat dalam catatan jalan kurungnya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ibtadaru as-sawari. Sawari jam'u sariyah wa hiya di'amah allati yurfa 'alaiha wa ghairuha as-saqfu. Ya, jadi di'amah itu tiang atau penyokong, allati yang 'alaiha atasnya, wa ghairuha dan yang selainnya yurfa artinya diangkat, maksudnya ditahan. Ya, as-saqf, saqf itu artinya atap. Betul sama ustuwana. Ya, ini juga namanya ibtadaruha ay tasara'u ilaiha. Ya. Tasara'u artinya bersegera, ilaiha kepadanya, wa waqafa kullu wahidin khalfa wahidatin minha. Ya, maka setiap satu orang langsung di belakang satu orang itu. Jadi akhirnya bahwasanya mereka itu bersegera kemudian masuk masjid dan satu-satu langsung tertata rapi seperti menyangga apa? Menyangga seperti penyangga atap tadi, atau seperti tiang-tiang yang menyangga atap. Kemudian rokaatain ay kullu wahidin yusolli rokaatain la yazid alaiha. Artinya setiap orang itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat tidak ditambah. Wa qanihima khafifataini ay la yutilu fihimal qiraah. Dan keduanya itu khafif, artinya ringan, khafifataini ay artinya la yutilu fihal qiraah, tidak memanjangkan bacaannya. Wa istahabbu aidan an yusolli rakaataini khafifataini qabla sholatil isya. Dan juga kita lanjutkan paling bawah, disunahkan juga ya, untuk sholat 2 rakaat yang ringan sebelum sholat isya. Lima rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Dalam catatan kaki kita lihat di sini ya, an Abdullah bin Mufaddal, ya, dari Abdullah bin Mufaddal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adanaini salatun. Baina kulli adanaini salat. Summa qala fi tsalisati liman syaa. Ya, di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamat itu ada salat. Diulang lagi, di antara adzan dan iqamat itu salat. Kemudian yang ketiga liman syaa, ya, bagi siapa yang menginginkan. Adzanaini al-adzan wal iqamah. Ini juga hadisnya umum, tidak cuma isya, akan tetapi Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah mengambilnya untuk pendalilan sunnah sebelum salat isya, padahal ini adalah dalil umum. Jadi dalil ini umum bahwasanya setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah qobliyah. Bukan qobliyah, salat sunnah 2 rakaat. Ya, jadi setiap salat ya, setiap salat. Kemudian kita ke atas ke matan. Ya. Wa thalathun ba'dal isya. Ke bawah lagi. Wa thalathun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya, yutiru biwahidatin minhunna. Ya, dia witir dengan salah satu darinya. Ya, berarti di sini menunjukkan bahwasanya witir itu paling minimal 1 biwahidah. Ya. Nanti kita sebutkan dalilnya. Jadi beliau memasukkan sholat witir itu bagian dari sholat sunnah nafilah muakkadah. Ya. Karena termasuk dari jenis sholat ba'dal isya atau sholat malam. Kita lihat dalilnya. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sabik, diriwayatkan dari Ibnu Umar yang sudah kita baca hadisnya, yaitu yang tadi ya, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Saya menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, kemudian disebutkan setelah isya ada 2 rakaat. Walamma rawahu Muslimun, dan juga walima rawahu Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim anhu ya. Aydan, ya, dari Ibnu Umar juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru raq'atun min akhiril lail. Jadi witir itu 1 rakaat di akhir malam. Nah, ini juga menyebutkan bahwasanya witir itu minimalnya 1 rakaat. Wa hada aqallul witri, dan ini adalah witir yang paling minimalnya. Wa awsatuhu salasu rakaatin, yang pertengahannya adalah 3 rakaat. Wa aktsaruhu 11 rakaat. Dan paling banyaknya salat witir itu adalah 11 rakaat. Jadi
Seorang boleh berwitir dengan 1 atau 3 atau 5 dan seterusnya sampai 11 rakaat. Dan paling afdolnya itu dengan fasalnya, itu setiap 2 rakaat dia salam. Kalau seandainya 1 rakaat maka 1. Kemudian kalau seandainya 3 rakaat maka 2 rakaat salam kemudian ditambah di fasal, ya kemudian ditambah 1. Dan seperti itu seterusnya. Jadi afdolnya dipisah antara setiap 2 rakaat. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Kemudian rawal Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari yang di bawahnya kita lihat, wa Muslim dan Imam Muslim juga, wa lafdulahu dan ini lafaz dari Imam Muslim, wa ghairihima dan selain dari keduanya. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya'i ila al-fajri 11 raka'atan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ma baina an yafrugha min salatil isya', ya. Setelah salat isya ilal fajri sampai salat subuh 11 raka'atan, 11 rakaat. Yusallim baina kulli raka'ataini. Beliau salam pada setiap 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidah. Ya. Kemudian beliau witir dengan 1. Fa idza sakatal muadzinu min salatil fajri. Kalau seandainya ya, muadzin itu ya sakatal muadzinu min salatil fajri tabayyana lahul fajr. Sakata di sini intah artinya bukan diam. Ya, kalau seandainya seorang muadzin itu selesai dari sholat fajar, jadi seorang muadzin itu kalau sudah masuk waktu fajar dia diperbolehkan sholat dulu. Jadi tidak adzan dulu, tapi dia sholat dulu. Dan Imam Bukhari bahkan menyebutkan dalam sahihnya ada bab, yaitu bab adzan subuh atau adzan fajar atau ya adzan fajar setelah fajar. Maksudnya dia melakukan sholat dulu kemudian apa? Kemudian baru adzan. Ya, jadi di sini fa idza sakatal muadzin min sholatil fajri, kalau seandainya muadzin itu selesai dari sholat fajar, jadi sudah waktu subuh atau sudah waktu fajar, tapi muadzinnya sholat dulu. Wa tabayyana lahul fajar, dan jelas baginya fajar, ya, waja'ahul muadzin, maka muadzinnya itu datang, qama fayarka raka'ataini khafifataini. Kemudian setelah datang muadzin dan adzan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faraka raka'ataini khafifataini. Kemudian beliau salat sunnah 2 rakaat dengan rakaat yang ringan. Ya, kemudian summa taja ala syaqihil aiman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, ya, atau ya berbaring di ala syaqihil aiman, atas bagian badan yang sebelah kanan. Kemudian hatta ya'tihil muadzinu lil iqamah, kemudian sampai datanglah muadzin yang tadi untuk qomat. Ya. Kemudian dalam kurung kita lihat rakaataini khafifataini huma sunnatul fajri. 2 rakaat yang ringan itu adalah salat sunat fajar. Jadi poinnya di sini adalah yang disebutkan yang sholat malamnya, yaitu karena Rasulullah SAW yusolli ma baina an yafrugha min sholatil isya ilal fajri 11 raka'ah. Ini bahwasanya Nabi SAW itu sholat ya setelah isya sampai subuh itu 11 rakaat. Nah, kemudian ada yang menyebutkan bahwasanya sholat malam itu disebut dengan qiyamul lail. Kemudian juga ada sholatul lail, itu sama. Ya, kemudian juga sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah dari kata al-hujud. Ya, al-hujud itu artinya dalam bahasa artinya adalah raf'un naumi bitakalluf. Raf'un naumi bitakalluf artinya dia menahan tidur dengan kesusahan. Ya. Jadi sholat tahajud itu dinamakan tahajud karena dia setelah tidur. Ya, jadi setelah tidur kemudian dia bangun, nah itu namanya tahajud. Dalam syariat dinamakan tahajud, ya. Kenapa? Karena bima fihi minat tarkin naum. Karena adanya seseorang itu meninggalkan tidur. Jadi tidur dulu baru bangun. Itu namanya tahajud. Adapun sholat malam dilakukan ketika Ramadan itu namanya tarawih kalau seandainya dia lakukan berjamaah di awal malam. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Ya, jadi sholat tahajud itu adalah sholat tatawwu' fil lail ba'dan naum. Sholat sunnah di malam hari setelah tidur. Jadi kalau sebelum tidur itu ya dinamakan qiyamul lail, sholatul lail, akan tetapi dia tidak disebut tahajud. Kemudian juga wa yukrahu idza darra bil insan. Kalau seandainya
orang qiyamul lail kemudian bermadarat bagi dirinya, maka hukumnya justru makruh. Ya, seperti sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ketika dikabarkan bahwasanya beliau itu, Abdullah bin Amr itu, siangnya puasa kemudian malamnya sholat terus seperti itu, kemudian kata Nabi SAW, la taf'al, jangan lakukan seperti itu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, qum wanam, ya, sholat dan tidur, kemudian wasum wa aftir, dan puasa dan juga berbukalah. Kenapa? Karena sesungguhnya atas inna fi jasadika alaika hakun, sesungguhnya tubuhmu itu dia mempunyai hak. Kemudian sesungguhnya matamu itu juga punya hak, dan juga istrimu juga punya hak. Jadi itu kalau seandainya bermadarat. Kalau seandainya tidak bermadarat, ya seperti orang-orang ahli ibadah, maka tidak makruh walaupun sholat semalam penuh. Kalau seandainya dia kuat, kemudian dia memang orang-orang yang tidak dimadaratkan orang lain atasnya, maksudnya dia memang mungkin tidak ada madarat ketika dia sholat malam penuh atau dia banyak berpuasa, maka tidak makruh seperti itu ya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu, dari riwayatkan Aisyah bahwasanya ketika idza dakhalal asyru, ketika beliau masuk 10 hari Ramadan, ahya lailaha kullahu. Ya, Nabi SAW itu menghidupkan malamnya seluruhnya. Jadi sama sekali tidak tidur. Ya, jadi tidak mengapa bagi orang yang tidak memadaratkan dirinya atau hak-haknya atau orang lain untuk qiyam lail semalam penuh. Dan juga bagi orang yang tahajud itu qailulah, ya, disunahkan untuk qailulah. Qailulah itu tidur siang sebelum duhur atau setelahnya, ya. Karena sesungguhnya qailulah itu bagi orang yang sholat tahajud itu bimanzilati sahur, seperti orang yang bersahur untuk berpuasa. Ya, jadi kata Nabi SAW, ista'inu biqailulati an-nahari, ya, qailulatin nahari ala qiyamil lail, ya, wasta'inu bisahuri ala siyamin nahar. Jadi kata Nabi SAW, tolonglah kamu, ya, atau tolonglah qiyamul lailmu itu dengan qailulah, dan juga tolonglah puasamu itu dengan sahur. Jadi sunnahnya seseorang yang untuk saat malam itu disunnahkan qailulah, yaitu qailulah itu tidur sebentar sebelum atau setelah duhur. Kemudian dimakruhkan bagi orang yang memang sudah terbiasa tahajud, dia tinggalkan tanpa udzur. Dan juga dimakruhkan mengkhususkan tahajud pada malam Jumat khusus. Jadi Nabi SAW melarang. Kata Nabi SAW, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin bainal layali. Janganlah kamu mengkhususkan malam Jumat itu untuk sholat malam. Jadi dia khususkan malam Jumat untuk sholat malam dibanding dengan malam-malam yang lainnya. Tetapi kalau mengkhususkan selain sholat, maka seperti mengkhususkan sholawat kepada Nabi SAW, kemudian mengkhususkan membaca surat Al-Kahf, maka itu semuanya ada dalilnya dan disunahkan. Kemudian kita lanjutkan ya. Catatan kaki di bawahnya, warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Al-witru haqqun, witir itu hak. Hak di sini artinya masyru' atau matlub, ya, diperintah, disyariatkan. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 5, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang ingin berwitir dengan 3, maka silahkan dilakukan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang witir dengan 1, maka silahkan dilakukan. Jadi boleh 5, boleh 3, boleh 1. Dan juga boleh bilangan ganjil sampai 11. Baik. Kemudian berikutnya silahkan. Dicatat kakinya dulu, afwan, catatan kakinya dulu yang di bawahnya.
Coba lihat di atasnya lagi. Tadi yang di bawahnya ya, afwan yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Ya, kita lanjutkan aja. Wa thalathu nawafil muakkadat, dan 3 sholat sunnah yang muakkadat. Ya, ini juga ditekankan. Ya. Sholatul lail yang terakhir tadi sudah kita bahas, yaitu sholat tahajud atau sholat witir atau sholatul lail, sama ini pembahasannya. Ya, kemudian kita lihat catatan kaki nomor 1 dulu. Muakkadat maksudnya aiba dan nawafil allati tutlabu fihal jamaah. Kalau tadi yang pertama tadi kan disebutkan sholat muakkadat itu adalah sholat-sholat yang qobliyah sama ba'diyah, yang mengikuti faraid. Nah, yang sekarang ini nawafil muakkadat yang tidak mengikuti faraid. Maksudnya aiba dan nawafil allati tutlabu fihal jamaah. Ya. Kemudian setelah kita sebutkan nawafil yang mengikuti sholat dan juga nawafil yang disyariatkan secara berjamaah, nah gitu ya. Kemudian ada juga nawafil yang muakkadah yang tidak disyariatkan secara berjamaah. Aiba dan nawafil allati tutlabu fihal jamaah. Jadi tidak disyariatkan berjamaah. Wan nawafil rawatib at-tabi'ah lil faraid, dan juga setelah disebutkan sholat-sholat sunnah yang mengikuti faraid li fadilatil jama'ati fi ula. Kemudian kalau yang pertama tadi karena keutamaan jamaah, kemudian yang kedua wartibati saniyati bil faridah. Keutamaan yang nomor 2 yaitu yang sunnah rawatib tadi itu karena mengikuti sholat fardu. Jadi yang pertama tadi disebutkan sholat Id, kemudian sholat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian sholat apa lagi tadi yang sholat istisqa, sholat istisqa, maka nanti akan kita bahas di tempatnya, dan itu keutamaannya kenapa? Karena diperintahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, kemudian sholat sunnah yang nawafil yang muakkadah yang rawatib tadi, kenapa disebutkan keutamaannya lebih? Karena dia mengikuti sholat fardu. Nah, sekarang ada sholat-sholat sunnah yang ditekankan yang tidak diperintahkan salah berjamaah dan tidak mengikuti sholat fardu. Yang pertama adalah sholatul lail. Ya. Sholatul lail. Yang pertama adalah sholatul lail. Tadi sudah disebutkan. Ya. Sholatul lail yaitu sholat malam. Di situ mencakup di situ sholat syafa'nya, yaitu sholat tahajudnya, dan juga tahajud itu pun juga nanti diakhiri dengan sholat witir. Jadi sholat lail itu dia sholat pada malam hari. Kita lihat nomor 2, rawal Muslim atau rawa Muslim, diriwayatkan oleh Muslim wa ghairuhu dan selainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu salati afdal ba'dal maktubah? Salat apa yang afdal, yang utama setelah salat maktubah, setelah salat wajib? Qala, beliau mengatakan as-salatu fi jawfil lail. Jadi salat di tengah malam. Jawf itu artinya di tengah. Kita lihat catatan kakinya atau di bawahnya, al-maktubah artinya al-mafruḍah. Ya. Al-maktubah artinya al-mafruḍah. Ya, jadi salat apa yang afdal setelah salat maktubah, yaitu salat fardu, maksudnya jawful lail artinya adalah batinuhu wa sa'atut tafarruq fihi lil ibadah. Artinya tengah-tengahnya dan jam-jam, ya, sa'atut tafarruq, ya, jam-jam yang kosong atau mengkhususkan jam-jam tertentu fihi lil ibadah, padanya untuk beribadah. Jadi dalam hadis ini disebutkan fi jawfil lail, di tengah malam. Jadi ulama Syafi'iyah mengatakan paling afdal itu adalah di pertengahan malam. Kalau seandainya kita bagi dua misalnya, maka pertengahan malam. Atau kita bagi 3, maka pertengahan malam itu yang paling afdal. Tapi kalau seandainya di pertengahan malam itu dibagi, maka paling afdal mana? Paling afdal adalah pertengahan yang akhir. Jadi kenapa demikian? Kata para ulama, karena pertengahan malam yang akhir itu adalah waktu di mana orang lalai di situ. Dan orang paling berat melakukannya di jam-jam tersebut. Jadi pertengahan malam di akhir. Jadi bukan, kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu ya. Kemudian wa tusamma qiyamul lail, dan dinamakan qiyamul lail wa tahajud in fu'ilat ba'dan naum. Dinamakan qiyamul lail juga, dan juga dinamakan tahajud juga kalau seandainya dilakukan setelah tidur. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian malam maka tahajudlah
dengannya, maka itu sebagai sholat sunnah bagimu. Silahkan digeser. Ai utrukul hujud. Wa naum. Ya, tinggalkanlah hujud. Hujud itu naum. Wa qum fasalli waqra'il Qur'an. Dan berdirilah kemudian sholat dan bacalah Al-Quran. Nafilatan laka, sebagai sunnah bagimu, atau ziyadatun alal fardi, atau alal faraid, sebagai tambahan atas sholat wajib, mafrudatun alaika khasah, yang diwajibkan kepadamu secara khusus. Kemudian kita lihat ke atas lagi ya. Ya, kemudian berikutnya adalah wassalatul duha, dan juga sholat duha. Saya bahasnya agak cepat ya, soalnya ini banyak, jadi enggak saya berhentikan satu persatu dibahas per sholat, tidak, tapi cukup saya bacakan dalil-dalilnya. Kemudian kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di akhir dars. Rawal Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, "Ausani khalili bisalas." Ya. Kekasihku mewasiatkanku dengan 3 hal. Yang pertama, siyamin salasati ayyam. Ya, puasa 3 hari min kulli syahrin, pada setiap bulannya, itu ayyamul bid. Wa raq'atai duha, dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anam. Ya, usallil witr, dan saya witir sebelum tidur. Ya. Jadi Abu Hurairah diwasiati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah sholat puasa ayyamul bid, kemudian sholat duha, dan juga sholat witir sebelum tidur. Ya, ini bagi siapa yang seandainya dia itu tidak yakin bahwasanya dia akan dia akan bangun malam. Maksudnya bisa jadi bangun, bisa jadi enggak, maka dianjurkan untuk sholat witir duluan sebelum tidur. Nah, tetapi kalau seandainya dia itu yakin nanti malam akan bangun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir sholatikum al-witra. Jadikanlah akhir sholat kalian itu adalah witir. Jadi waktu witir itu membentang dari awal sampai akhir, boleh di awal dilakukan. Nah, tetapi kalau sudah di awal maka tidak boleh witir lagi. Kemudian kalau seandainya dia ingin, atau dia ingin sholat witir di akhir malam dan dia yakin bisa bangun, maka itu lebih afdol. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa aqalluha raq'atani. Paling minimal sholat duha itu 2 rakaat. Ya. Lima dzakara fil hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi yang kita baca barusan. Wa aktsaruha samani raka'atin. Dan paling banyaknya ada 8 rakaat. Ya, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Ya. Kemudian lima rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim, wal lafdulahu, dan juga lafadznya dari beliau, fi hadis Ummu Hani, dari hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha, annahu lamma kana amul fathi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah di situ ya. Atat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'a'la Makkah. Ya. Ummu Hani itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di tempat yang paling tinggi di Makkah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin mandi gitu ya. Fasatarat alaihi Fatimah. Kemudian ditutupi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Tsumma akhadha thawbahu wal tahaffa bihi. Kemudian beliau mengambil bajunya dan beliau menutupinya. Tsumma shalla samani raka'atin. Jadi setelah mandi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil bajunya dan salat 8 rakaat sabhatat duha. Sabhatat duha artinya adalah salat duha, ay salatud duha. Ya. Jadi ini adalah riwayat dari Ummu Hani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ketika Fathu Makkah itu 8 rakaat. Wal afdal an yafsila baina kulli raka'ataini. Yang paling afdal itu memisah di antara 2 rakaat duha.
Lima ja'a fi riwayati Abi Daud, ya. Karena datang dalam riwayat Abu Daud, ya. Dan dari beliau radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan dibuka. Lanjutnya. Ya. Sholat yaumul fathi sabhat ad-duha samani raka'atin yusallim min kulli raka'atain, ya. Beliau itu sholat duha 8 rakaat dan beliau salam di setiap 2 rakaat. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi hatta zawal, dan waktunya itu dari terbitnya matahari sampai zawal. Zawal itu terbenam. Wal afdal fi'luha 'inda mudhi rub'in nahar. Dan yang paling afdal itu dilakukan setelah lewat seperempat siang. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ala ahli Quba, kepada ahli Quba, wa hum yusalluna duha, dan mereka salat duha. Faqala, kemudian Nabi bersabda, salatul awabin idza ramadatil fisal min ad-duha. Ya, jadi salatnya awabin itu jamak dari kata awab, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah. Yaitu sholatnya orang-orang yang awabin itu idza ramadatil fisal. Ya. Ramadat al-fisal. Ramadat artinya adalah ihtaraqat min hari Ramadan itu ketika pasir itu sudah membakar, ya. Gurun pasir itu sudah membakar, maksudnya sudah panas. Al-fisal jamak dari kata fasil. Fasil itu adalah anak unta. Jadi kalau seandainya anak unta itu sudah nginjek gurun, itu sudah kepanasan, nah itulah waktu sholat duha, maksudnya begitu, minat duha, dari duha. Kemudian catatan kakinya al-awabin, atau dalam kurung jamu awab, ya, wa huwa raji ila Allah taala, ya, awab itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadatil fisal tadinya sudah saya sebutkan, ihtaraqat min hari Ramadan, artinya sudah terbakar karena panasnya pasir atau gurun pasir. Ya. Ai wajadat harus syamsi, artinya dia telah mendapatkan atau telah mendapati panasnya matahari. Wa ramda fil aslil hijaratil hamiyati min hari syamsi wal muradu irtifa'un nahar. Maksudnya ramadatul fisal itu adalah irtifa'un nahar. Wal fisalu jak mufasil tadi sudah disebutkan, wa huwa waladun naqah. Ya, jadi afdolnya sholat duha itu ketika sudah panas, maksudnya sudah lewat seperempat siang. Kalau seandainya siang itu kita bagi 4, dalam 12 jam dibagi 4, maka 3 jam, maka minimal jam 6 misalnya terbit matahari, maka jam 9 itu yang paling afdol. Jadi ketika Nabi ke Ahlu Quba itu, Nabi mengingkari. Kenapa? Karena mereka itu seolah-olah mengingkari karena mereka itu sholat masih dekat dengan apa? Dengan syuruk, gitu ya. Akan tetapi apakah boleh? Maka boleh. Boleh dilakukan ketika setelah syuruk. Ketika sudah masuk waktu duha, maka boleh dilakukan. Tetapi yang paling afdal adalah ketika sudah panas. Ya, kemudian kita lihat atasnya yang terakhir, sholat tarawih. Silahkan. Ya, ini juga sholat tarawih ini panjang pembahasannya, kan, tetapi karena waktu terbatas kita singkat ya. Waktu sama qiyamul Ramadan, dan dinamakan juga qiyamul Ramadan, wahya isruna rakaatan, dan dia itu 20 rakaat. Ya, ini juga khilafnya panjang sekali. Ya, jumhur mengatakan 20 rakaat. Kemudian sebagian ulama mengatakan 11 saja. Ya, kemudian juga ada bantah-bantahan di situ antara 20 dan juga 11. Nah, kita baca yang 20 dulu. Fi kulli lailatin min layali Ramadan, pada setiap malam di bulan Ramadan, yusolli kulli raka'ataini bitaslimah. Kemudian dia sholat di setiap rakaat dengan 1 kali salam. Waktuha baina sholatil isya wa sholatil fajr, dan waktunya membentang setelah sholat isya sampai sholat subuh. Wa tusolli qablal witir, dan di sholatnya itu sebelum witir, jelas witirnya di akhir. Kemudian rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan, maka dengan keimanan, artinya tasdiqan bi annahu haq. Ya, imanan itu maksudnya membenarkan bahwasanya kabar itu adalah benar. Wahtisaban, ihtisab di sini saya menyebutkan ihtisaban ikhlasan lillahi taala, ikhlas. Jadi dengan membenarkan dengan keimanan dan juga ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian di bawahnya warawal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim, wa lafdhu lahu, dan juga lafadz darinya.
dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat fil masjid dzata lailatin. Ini kisah tentang sholat tarawih ya. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat di masjid. Fa sholla bi sholatihi nasun. Kemudian manusia mengikuti sholatnya. Tsumma sholla minal qabilati fakasuran nas. Kemudian datanglah kabilah dan manusia menjadi banyak. Tsumma ittama'u minal lailati salisati wal rabi'ah. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, ini ragu dari rawi, antara 3 atau 4. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak keluar. Falama asbah, ketika subuh, qala, Nabi berkata, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Saya telah melihat apa yang kalian perbuat. Ai sana'tum istima'ukum li sholati wa intidhari. Artinya kalian perbuat itu kalian untuk menunggu saya salat gitu ya. Falam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Maka tidaklah ada yang menghalangiku dari keluarnya saya kepada kalian untuk sholat itu, kecuali saya takut kalau kalian itu akan diwajibkan sholat tarawih. Ya. Jadi Nabi SAW itu sangat berkasih sayang kepada umatnya. Jadi kalau seandainya Nabi keluar terus nanti bakal diwajibkan, maka akan berat bagi umatnya. Maka Nabi SAW tidak keluar. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di bawahnya. Apakah sudah selesai? Ya. Masih lagi sedikit. Catatan kakinya. Warawal Bukhari, ya, an Abdurrahman bin Al-Qari qala, kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu fi Ramadan ila masjid. Kemudian diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Saya keluar dengan Umar bin Khattab di malam Ramadan ke masjid. Fa'idan nasu auza'un mutafarriqun. Ya, ketika itu manusia itu terbagi-bagi, terbelah-belah. Ya, maksudnya sendiri-sendiri salatnya. Yusallir rajulu li nafsi, kemudian ada orang yang dia salat sendiri, wa yusallir rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu. Kemudian ada orang yang salat, kemudian ada beberapa orang salat di belakangnya, ada yang salat sendiri, ada yang jamaah sendiri-sendiri. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal. Ya. Saya berpendapat nih, kalau seandainya mereka itu dikumpulkan dalam satu qari, ya, satu imam, maka itu lebih baik gitu ya. Tsumma azima wa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab berazam, kemudian mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatin ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian saya keluar ya, bersama beliau pada malam yang lain. Nah, manusia sudah melakukan sholat jamaah seperti yang sudah dicontohkan Umar. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Nah, sebaik-baik bid'ah adalah ini ya. Bukan ni'matul bid'ati, tapi ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya. Kemudian wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun. Ya. Wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun. Yakni akhirul lail. Ya. Jadi orang yang tidur ya, itu afdal dari orang yang yaqumun, yaitu berdiri. Yakni akhirul, maksudnya adalah akhirul lail, karena dia sudah sholat di awalnya berjamaah. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Nah, ini karena manusia itu sudah berdiri pada malam awalnya, maksudnya di awal malamnya. Kemudian auzaun jamaat, artinya rohat, artinya madunal asyrah, yaitu tadi disebutkan ada orang yang sholat satu orang, ada orang yang sholat kemudian di belakangnya beberapa orang, nggak nyampe 10 minar rijal, dari kalangan laki-laki. Kemudian ni'matil bid'atu hadhihi, ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Syekh Al-Bukhari mengatakan hasunah hadzal fi'l. Maksudnya ini adalah hasunah hadzal fi'l, ini adalah perbuatan yang baik. Ya. Bukan bid'ah syar'iyah. Wal bid'atu mastahdatsa ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah yang dimaksud ini adalah bid'ah yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Wa takunu hasanatun wa masyru'atun in wafaqa syar'u. Dan bid'ah itu atau hal tersebut yang disebutkan Umar tadi itu hasanah kalau seandainya dia masyru'ah atau disyariatkan, in wafaqa syar'u, kalau seandainya mencocoki syariat, ya. Kemudian wan darajat tahta mustahsinin fihi, dan dia itu di bawah
sesuatu yang mustahsin. Mustahsan itu atau bukan mustahsan itu sesuatu yang dianggap baik gitu ya. Wa damimatun marfudah in khalafathu, dan juga dia menjadi jelek kalau seandainya dia menyelisih syariat. Awin darajat tahta mustaqbihin fi, atau dia itu di bawah sesuatu yang memang sudah dicela, sudah haram misalnya, atau sudah jelek, maka dia juga bid'ah yang jelek. Wa illam tukhalifu syar'a wa lam tandariju tahta aslin fihi kanat mubahan. Kalau seandainya tidak menyelisih syariat dan juga tidak ada wa illam tidak menyelisih syariat dan juga tidak ada dasarnya, maka itu mubah. Nah ini Syekh Al-Bukhari kita lihat di sini membagi bid'ah menjadi 3 ya. Bid'ah hasanah, bid'ah apalagi satu lagi, bid'ah madmumah sama bid'ah mubah. Ini ma'ruf ya di kalangan para ulama Syafi'iyah membagi bid'ah demikian, karena sebenarnya bukan masalah bid'ah ada hasanah enggak, akan tetapi dari pengertian bid'ah itu sendiri sebenarnya. Jadi para ulama Syafi'iyah itu tidak menganggap bid'ah itu terbagi 2, bid'ah lughawiyah sama bid'ah syariah, enggak. Ya bid'ah aja gitu. Jadi kalau seandainya bid'ah hasanah itu maksudnya adalah bid'ah lughawiyah kalau dalam Hanabilah Mu'asirah gitu ya. Kemudian kalau seandainya bid'ah yang madmumah itu adalah bid'ah yang dalam din. Makanya perbedaan ta'rif ini membuat taksimatnya atau pembagiannya juga berbeda, dan ini juga nanti kalau kita bahas panjang sekali. Ini bisa satu kitab, mungkin satu skripsi ya. Kemarin saya skripsi S1 bab ini ya. Jadi bab masalah qaulnya Umar ini, maksudnya perkataan Umar ini bisa dibahas dalam pembahasan yang sangat panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit. Warwal Baihaqi wa ghairuhu bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi syahr Ramadan bi 20 rakaah. Nah ini bahkan Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwasanya mereka itu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab mereka itu sholat ketika zaman Umar bin Khattab di bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Dan diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta, kana nasu fi zamani Umar yaqumuna fi Ramadan bi 23 rakaah, dengan 23 rakaat. Wa jama' al-Baihaqi baina riwayataini bi anna salas kana witran. Jadi sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan dalam Muwatta tadi dalam Baihaqi sebutkan 20 ya kan. Bi 20 rakaat, 20 rakaat. Kemudian dalam Muwatta disebutkan salasan wa 23. Nah ini Syekh Albani mengatakan ini ittirab, ini muttarib. Muttarib itu goncang gitu ya antara riwayat pertama dan riwayat kedua. Akan tetapi Syekh Al-Bukhari mengatakan di sini wajah al-Baihaqi baina riwayataini, dan Imam Baihaqi mengatakan mengumpulkan 2 riwayat ini bahwasanya yang 23 itu adalah bersama witirnya. Jadi 20 dan juga 23 sebenarnya enggak ada ittirab. Bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi itu tidak pernah menambah ya, lebih dari 11 rakaat fi Ramadan wa ghairi Ramadan, atau fi wala fi ghairiha, di Ramadan atas lainnya, maka itu adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pembatasan. Itu kata jumhur ulama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan 11 rakaat, tidak membatasi. Jadi tidak ada batasannya. Akan tetapi sholat tarawih dalam mazhab Syafi'i itu 20 atau 23 dengan witir. Itu nggak bisa diotak-atik gitu ya. Maksudnya tidak kurang. Kalau seandainya kurang maka jadi sholat mutlak nanti. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena riwayat ini. Ya, riwayat ini menyebutkan bahwasanya jumlah rakaat tarawih itu sudah qat'i gitu kata Syafi'iyah, kan, tetapi yang rajih maka tidak. Yang rajih maka 11 rakaat itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya 11 rakaat, kemudian Umar bin Khattab ingin meringankannya dengan apa? Menjadikan 20 supaya menjadi beberapa pecah menjadi rakaat yang banyak dan ringan. Dan itu juga Umar bin Khattab tidak beristihad tentunya dengan apa? Dengan tidak beristihad dengan pendapat dia sendiri. Pasti dengan seperti yang disebutkan Syekh Al-Bukhari tadi, pasti itu dengan, atau yang lainnya ulama Syafi'iyah mengatakan seperti itu pasti dari an-tauqif ya. Tauqif itu dari dalil melihat Nabi atau mendengar Nabi bersabda, wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasannya sebenarnya panjang, apalagi ditambah dengan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan ya. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Sudah jam 6:30 soalnya. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita safar gitu Ustaz ya, terus ada sholat Jumat, kita ikut sholat Jumat di tempat kita safar gitu. Setelah kita sholat Jumat, mereka melakukan sholat zuhur gitu Ustaz. Siapa yang melakukan sholat zuhur? Orang yang mukim itu Ustaz. Terus kita itu ikut sholat zuhur juga atau gimana Ustaz? Yang mukim melakukan sholat zuhur kenapa? Saya juga nggak tahu, mungkin di daerah situ begitu saat habis sholat Jumat, mereka sholat zuhur 4 rakaat gitu. Saya lihat sholat zuhur gitu. Ya, Saya jadi gimana gitu. Sholat Jumat itu badal dari zuhur. Badal itu yaqumu maqama al-mubdal minhu. Jadi badal itu menggantikan yang digantikan gitu ya. Jadi tidak perlu. Misalnya seorang akad nikah yang diwakilkan ya. Misalnya penghulunya diwakilkan sama naib gitu. Setelah akad dengan penghulu misalnya, dengan dicatatkan oleh penghulu, kemudian apakah perlu dengan naib apakah perlu penghulu datang terus akad lagi, kan enggak. Jadi badal itu sudah mengganti. Jadi tidak perlu sholat zuhur lagi. Dan tidak pernah dari riwayat seperti itu ya, mengulangi sholat zuhur. Berarti kayak semacam bid'ah juga mereka gitu. Apakah itu masuk bid'ah? Maka kalau seandainya dia melakukannya itu bukan karena istihad, maksudnya Anda nggak tahu ya apakah ada istihad ulama yang demikian, bisa jadi itu mungkin seperti orang-orang yang menganggap bahwasanya mereka itu nggak sah sholat Jumatnya. Ini contoh kasus ya, misalnya Syafi'iyah itu mensyaratkan sholat Jumat itu kan 40 orang. Nah, ketika sholat Jumat nggak nyampe 40 orang itu nggak sah sholat Jumatnya, diganti dengan duhur semua. Misalnya istihadnya seperti ini, maka nggak dikatakan bid'ah, itu lahir dari istihad gitu ya. Jadi, wallahu a'lam bishawab, maka yang rajih bukan 40 ya, minimalnya nggak 40. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i nanti kita sampai di bab sholat Jumat itu mematoki minimal 40. Jadi seandainya nih Jumat dilakukan, datang orang 40 orang lebih 50. Ternyata ada yang yang nggak ikut nih, keluar pada ke WC misalnya, atau pada ngangkat jemuran misalnya. Nah, dia jadi berapa? Jadi nggak nyampe 40, maka nggak jadi sholat Jumat. Kalau seandainya itu kasusnya, maka itu berbeda nanti. Tidak dikatakan bid'ah karena itu dari ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin kasus yang lain. Kasus yang lain. Kedua, Ustaz, kalau misalnya saya safar gitu seperti tadi, sholat Jumat, terus saya jamak qashar sholat asar, bagaimana Ustaz? Apakah itu boleh Ustaz? Jumat dijamak dengan asar. Iya. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Nah, maka wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi itu juga pembahasannya panjang juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kalau dalam mazhab Syafi'i saya belum baca detail. Tapi memang secara umum ya, selain mazhab Syafi'i itu ada khilaf. Banyak yang melarang bahwasanya sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dengan sholat asar, tapi juga ada yang membolehkan. Khair Ustaz, jazakumullah. Nanti insya Allah sampai di jamak dan qashar, semoga ketemu pembahasan itu ya di kitab Kifayah, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Afwan, kalau Fadal. Anda izin bertanya, kalau misalkan kita telat sholat subuh, maksudnya kita nggak sempat melakukan sholat qobliyah, itu cara gantinya gimana, Ustaz? Ya, dalam mazhab Syafi'i atau secara umum bahwasanya sholat muakkad, sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang dibatasi dengan waktu itu boleh diqadha. Nah, cara mengqadhanya bagaimana? Apakah setelah subuh langsung diqadha, setelah sholat subuh itu bisa, atau mengqadhanya setelah syuruk atau setelah waktu duha itu juga bisa. Jadi tidak langsung itu pun boleh. Jadi tidak harus mengqadhanya setelah sholat subuh. Apalagi kalau seandainya di situ orangnya nggak ngerti, gitu ya. Orangnya nggak ngerti langsung diqadha, seolah-olah ini sholat setelah subuh gitu kan. Ada sholat ba'diyah subuh. Jadi kalau seandainya orangnya nggak ngerti, maka menjaga kemaslahatan, maka lebih baik diqadha setelah syuruk. Akan tetapi boleh. Jadi walaupun itu waktu terlarang. Jadi ketika itu ada riwayat bahwasanya Nabi SAW itu sholat 2 rakaat setelah asar, kemudian ditanya dan beliau menjawab,
syagolani, ya, menyibukkanku wafdu Bani Qais kalau nggak salah, ya, wafdu Bani Qais, ya, jadi ada utusan dari Bani Qais. Kemudian menyibukkanku dari sholat ba'diyah apa? Ba'diyah duhur. Kemudian Rasulullah SAW sholat ba'diyah duhur setelah asar. Padahal sholat setelah asar itu dilarang. Ya. Akan tetapi Nabi SAW melakukannya. Seperti orang yang lupa qobliyah subuh misalnya. Maka dia diperbolehkan sholat setelah subuh walaupun itu sebenarnya waktu terlarang. Karena udzur. Bukan karena lalai ya. Karena udzur. Kalau seandainya karena lalai maka tidak ya, karena melalaikan ya. Tapi kalau karena udzur maka seperti Nabi SAW maka dilakukan setelahnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin nanya Ustaz, terkait sholat rawatib yang khususnya yang qobliyah Ustaz ya, itu dilakukannya itu menunggu azan selesai dulu, atau boleh begitu tahu sudah masuk waktu sholat, bisa langsung melakukan sholat qobliyah Ustaz? Tidak harus menunggu azan selesai. Tapi kalau seandainya dia di masjid, maka silahkan dia menjawab azan dulu. Kalau dia berada di masjid, dia jawab azan dulu. Ya, boleh. Dan boleh juga langsung. Gitu ya. Akan tetapi yang afdal dia menjawab azan dulu ketika waktunya masih lama, waktu menunggu azannya. Kalau seandainya di rumah, maka bagaimana? Langsung, tidak perlu menunggu azan selesai. Ya. Maka kalau seandainya dia nunggu azan, ya boleh. Karena dia ingin menjawab sunnah azan. Jadi disunahkan untuk menjawab azan itu adalah azan dari masjid yang kita akan sholat di situ. Misalnya ada 3 masjid, gitu kan, suaranya sama-sama. Mana yang kita jawab azannya? Maka di masjid yang kita akan sholat di situ. Maka kalau antum ingin dapatkan keutamaan menjawab azan, maka silahkan dijawab dulu kemudian sholat. Akan tetapi apakah sah kalau seandainya dia belum selesai azan kemudian sholat fajar? Sah ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi tidak perlu nunggu azan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya, afwan. Izin bertanya, Ya. Ustaz. Betul. Terkait yang sholat muakkadah ya, yang rawatib sebelum Jumat tuh. Sebelum Jumat Ya. kan katanya sama seperti zuhur. Iya. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Terkadang kan di tempat kita ini ada yang azannya cuma sekali gitu. Iya, kalau qobliyah duhur di situ ketika ketika adzan sekali terus dia nggak ada kesempatan, maka dia lakukan sholat sunnah sebelum Jumat. Jadi sholat sunnah sebelum Jumat, maksudnya sholat sunnah mutlak sebelum sholat Jumat. Seperti yang dalam riwayat tadi ya. Jadi sholat sunnah sebelum Jumat itu disunahkan 4 rakaat. Jadi bukan pas masuk waktu duhur. Kalau masuk waktu duhur sudah khutbah kan. Jadi dia sebelum masuk itu maka dia sholat sunnah sholat sunnah dulu. Jadi ketika masuk masjid dia sholat sunnah 4 rakaat. Jadi bukan ketika masuk waktu duhur. Ya, kalau adanya sekali. Berarti diniatkan ini, Ustaz ya. Sholat qobliyah sebelum zuhur itu, Ustaz. Ya, niatnya itu ini yang jadi yang jadi khilaf di antara para ulama ya. Kalau kita lihat di mazhab Hanabilah itu enggak ada sholat qobliyah Jumat. Atau mazhab ulama mu'asirin kita saksikan itu enggak ada qobliyah Jumat. Yang ada ya sholat sunnah mutlak. Akan tetapi memang dalam mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat karena dikiaskan dengan duhur gitu ya. Karena qobliyah duhur ada maka qobliyah Jumat juga ada. Gitu. Nah, itu kalau seandainya kita bermazhab Syafi'i untuk melakukannya maka kita ya niatkan qobliyah Jumat. Kalau seandainya kita mazhabnya Hambali maka jangan niatkan qobliyah Jumat, niatkan sholat sunnah mutlak 4 rakaat, 2 rakaat. Itu sama-sama sholat Sholat mendapatkan pahala pahala sholat sunnah 4 rakaat. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi itu cuma perbedaan jenis sholat. Ya memang kalau jenis sholat ini menentukan niat sih memang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu memang ada perbedaan pendapat. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Afwan. Mungkin udah, Ustaz. Nggak ada lagi pertanyaan. Ditutup aja. Sampai sini. Afwan, ini pembahasannya agak pendek. Ini sebenarnya bisa dibahas satu persatu sholatnya, tapi qadarullah karena waktunya pendek kita
bahas cuma dalil-dalilnya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.